Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kapan Bapak Ibu Saudara menonton tayangan PBS atau Petamburan Bible Study kali ini. Saya bersuka cita kalau kembali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita sama-sama akan belajar dalam PBS hari ini mengenai hubungan gereja dan negara, satu relasi yang seringkali kita berpikir bahwa gereja tidak perlu untuk terlalu aktif dalam kehidupan bernegara atau kita menjauhi, kita cukup menjauhi kehidupan berpolitik ataupun semacamnya sehingga kita ada cukup untuk beribadah dan ada di negara ini. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hal ini dan sebelum kita mulai lebih jauh, saya ajak kita untuk boleh berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh sama-sama kembali belajar mengenai hubungan antara gereja dan negara kali ini, ya Allah. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang memimpin setiap kami, kiranya kami boleh semakin memahami apa yang Allah sungguh-sungguh kehendaki dalam kehidupan kami sebagai warga negara di mana kami tinggal saat ini. Kami berdoa biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu sehingga kami dapat menjadi warga negara yang lebih bermakna bagi bangsa Indonesia di mana kami tinggal. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang memberikan kami pengertian, Engkau sendirilah yang memberikan kami kemampuan untuk memahami apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih ya Allah, demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai gereja dan negara, suatu variabel yang menarik untuk kita sama-sama pahami karena seringkali kita mungkin karena tidak mengetahui hubungan apa yang seharusnya ada di antara keduanya, makanya seringkali kita menjadi pasif sebagai orang Kristen di tengah-tengah negara di mana kita tinggal, yaitu Indonesia. Saya akan buka terlebih dahulu dengan pendahuluan sebagai berikut, Bapak Ibu. Orang Kristen atau gereja pasti akan selalu hidup di tengah-tengah masyarakat atau negara di mana gereja itu berada. Artinya dimanapun gereja berada, gereja akan selalu berada di tengah-tengah negara di mana gereja itu ada. Misalnya di Indonesia ada begitu banyak gereja dan gereja pasti terhisap ke dalam negara di mana kita berada, yaitu Indonesia. Menjadi orang percaya tidak berarti bahwa kita menjalani kehidupan yang terpisah dari masyarakat atau negara di mana kita tinggal atau di mana kita ada. Karena itu, kehidupan bergereja seorang Kristen tidak mungkin terpisah dari kehidupan bernegara. Kita akan selalu hidup sebagai orang Kristen dan kita akan selalu hidup sebagai orang Indonesia pada saat yang bersamaan. Meskipun tidak berbicara secara mendetail tentang bagaimana orang Kristen harus menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa, tetapi ada teks-teks di dalam Alkitab yang kita miliki yang berbicara tentang hal tersebut. Artinya ada hal-hal yang memang di dalam Alkitab kita bicara sedikit banyak mengenai kehidupan sebagai warga negara. Beberapa contoh teks Alkitab yang berbicara mengenai hubungan antara gereja dan negara, misalnya di dalam Roma 13 ayat 1-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 13 ayat 1-7,
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa rasa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di samping teks Roma 13 ayat 1 sampai 7 juga terdapat ayat serupa yang memiliki makna serupa di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat terakhir yang akan saya bacakan, satu teks yang juga mungkin berhubungan mengenai relasi antara gereja dan negara, terdapat di dalam Titus 3 ayat 1 sampai 8 yang juga mengandung pesan bagi gereja dalam menjalani kehidupannya sebagai bagian dari negara. Titus 3 ayat 1 sampai 8. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada semua orang, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikian firman Tuhan. Di samping ketiga teks yang tadi telah sama-sama kita simak, yang menyuratkan tentang hubungan gereja dan negara atau orang percaya dengan pemerintah, sesungguhnya kita dapat menemukan beberapa teks lain yang menyiratkan, artinya tidak secara eksplisit menampilkan
satu hubungan antara gereja dan negara. Bahkan hampir keseluruhan kisah di dalam Alkitab berada di dalam koridor kehidupan di dalam Allah dan negara, di mana tokoh-tokoh atau karakter di dalam Alkitab itu hidup. Misalnya ketika kita membaca kisah Daniel dan ketiga orang temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita akan menemukan bagaimana hubungan antara orang percaya atau umat Allah yang ditampilkan di dalam Daniel dan ketiga orang temannya ini. Mereka ada di satu negara atau satu bangsa yang mereka hidup pada saat itu, meskipun mereka berada di pembuangan. Kalau kita membaca kisah Yesus dan murid-muridnya, kita akan melihat bagaimana kisah Yesus dan para muridnya ini hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang kala itu sedang berada di bawah kekaisaran Romawi. Artinya setiap kisah di dalam Alkitab yang kita baca, tokoh-tokoh yang kita temukan di sana pasti adalah satu bagian dari satu negara di mana mereka hidup atau berada pada saat itu. Sejatinya memang secara konstitusional umat Allah atau gereja akan selalu berada di dalam sebuah bangsa atau negara. Sejak zaman dahulu, sejak gereja mula-mula hingga saat ini. Termasuk ketika kekristenan diakui sebagai agama negara pada tahun 313 oleh Kaisar Konstantin. Dan pada saat itulah secara langsung orang Kristen pun menjadi bagian utama dari negara Roma pada saat itu. Ketika kita membaca teks-teks tersebut, kita harus memahami latar belakang dan konteks dari penulisan teks tersebut agar kita memiliki pengertian yang tepat berkenaan dengan hubungan gereja dan negara. Artinya tidak secara apple to apple kita bisa menggunakan ayat-ayat yang tadi sudah kita baca untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada saat ini. Kita perlu tahu mengapa teks tersebut ada dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita saat ini. Ya, memiliki pemahaman yang benar mengenai hubungan gereja dan negara akan menolong kita untuk memiliki sikap dan respon yang tepat sebagai orang Kristen, sekaligus sebagai warga negara di mana kita tinggal pada saat ini. Dalam hal ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena itu orang Kristen memiliki dua pilihan sikap etis yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu sikap terhadap Allah dan sikap terhadap negara. Sebagai gereja tentu saja kepatuhan terhadap Allah adalah sikap etis yang harus dan mutlak kita lakukan. Ketidaktaatan terhadap Allah akan menghapuskan identitas atau status kita sebagai bagian dari gereja atau umat Allah. Lalu bagaimana dengan status orang Kristen sebagai warga negara? Apakah status kita sebagai warga negara Indonesia ditentukan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa? Apakah ketaatan kita menentukan status kita sebagai warga negara Indonesia? Definisi negara berdasarkan KBBI adalah satu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sehingga poin penting bagi satu negara adalah kekuasaan atau otoritas yang dimilikinya. Kekuasaan itu sendiri merupakan kekuatan untuk mempengaruhi atau memberikan perintah, pemikiran, pendapat, atau perilaku. Itu berarti bahwa hal yang sangat berkaitan dengan satu negara adalah kekuasaan. Artinya tanpa satu kekuasaan atau otoritas yang dimilikinya, negara akan menjadi timpang. Makanya kita lihat ketika ada negara-negara yang pemerintahannya itu mengalami satu kudeta, maka akan ada kekacauan di negara di mana hal tersebut terjadi. Hal inilah yang sejatinya menjadi pesan utama dari berbagai teks di dalam Alkitab. Ketika teks yang tadi kita sama-sama simak dan juga teks-teks lain yang berbicara mengenai hubungan umat Allah dan negara, berbicara tentang satu
negara, bagaimana pemerintahan yang berdaulat di dalam satu negara itu menggunakan kekuasaannya sesuai dengan yang Allah kehendaki, yaitu mewujudkan kebaikan bagi rakyatnya dengan menegakkan hukum Allah yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Sebagaimana kita baca di dalam Roma 13 ayat 4 tadi di atas. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Artinya ketika Allah memilih pemerintah bagi satu negara, maka Allah bermaksud supaya pemerintah yang berdaulat ini menegakkan kebaikan bagi rakyatnya. Bukan sekadar artinya Allah memilih pemerintah lalu pemerintah dapat melakukan segala hal yang dia ingin lakukan. Karl Barth menuliskan di dalam buku Church and State, ketika gereja perjanjian baru berbicara tentang negara, kaisar atau raja dan perwakilannya serta aktivitas mereka, yang ada dalam pikiran adalah gambaran tentang kekuatan ilahi yang diwakili oleh negara dan aktif di dalamnya. Artinya bahwa ketika negara melakukan apa yang Allah inginkan melalui hukum-hukum Allah, maka negara tersebut memiliki kekuatan ilahi untuk mengatur warganya, untuk memberikan satu tatanan yang berlaku di tengah-tengah negara di mana mereka berada. Karena itu sikap gereja terhadap negara akan sangat ditentukan berdasarkan pemahaman yang dimiliki tentang kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai wakil Allah dalam satu negara. Tentu kita memahami bahwa di Indonesia ketika ada pelantikan pemimpin atau aparat pemerintahan, biasanya mereka akan diambil sumpah sesuai dengan agama mereka. Dan pada saat itulah ketika sumpah diambil, secara simbolis mereka akan menjadi wakil Allah di tengah-tengah negara atau bangsa di mana mereka ada, yaitu Indonesia. Artinya perlu untuk dipahami oleh baik warga negara, masyarakat sipil maupun oleh aparat pemerintahan bahwa seseorang yang diambil sumpah di atas kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, maka pada saat itulah orang tersebut menjadi wakil Allah bagi kebaikan masyarakat sipil yang diaturnya. Menurut Norman Geisler, secara umum ada dua pandangan tentang hubungan Allah dan pemerintah yang berdampak pada hubungan gereja dan negara terkait dengan pandangan yang dipegangnya. Dan saya akan menambahkan satu pandangan di samping apa yang Norman Geisler sampaikan. Dua pandangan tentang hubungan Allah dan pemerintah dan gereja dan negara. Yang pertama adalah Allah menetapkan pemerintah. Rasul Paulus memiliki pandangan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Yang tadi kita sama-sama baca di dalam Roma 13 ayat yang pertama. Allah tidak sekadar menetapkan pemerintah, tetapi dia juga mengharapkan umatnya untuk taat kepada pemerintah yang berdaulat. Kita tahu bahwa ketika kitab Roma ditulis kurang lebih pada tahun 57 Masehi di mana Paulus menuliskannya, saat itu kekaisaran Romawi sedang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Nero. Dan saya pernah membahas pada topik sebelumnya mengenai Nero ini bahwa dia adalah seorang kaisar yang sangat kejam. Dia membunuh ibunya, dia membunuh orang-orang Kristen, dia membakar kota Roma dan menyalahkan orang Kristen. Akan tetapi kepada seorang kaisar yang begitu jahat seperti Nero ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tidak hanya berasal dari Allah, akan tetapi kepada pemerintah yang demikian kejamnya pun Paulus menuliskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Alasan teologis yang diberikan oleh Rasul Paulus ini mengenai perintah harus takluk itu ialah keyakinan tradisional bangsa Israel. Khususnya hikmat bangsa Yahudi dan dunia Yunani pada abad-abad itu, bahwa kekuasaan
diberikan kepada pejabat-pejabat tersebut oleh yang ilahi. Bahkan kalau kita mengetahui orang Yunani mempercayai bahwa ada pemimpin-pemimpin yang merupakan keturunan dari dewa yang mereka sembah, dewa yang mereka percayai. Pandangan semacam ini mendorong orang percaya atau gereja untuk tunduk dan taat terhadap pemerintah secara total, bahkan terhadap pemerintah yang jahat. Artinya meskipun Kaisar Nero membunuh banyak orang tanpa alasan yang jelas, kepada pemerintah yang demikian pun Paulus memberikan perintah kepada orang Kristen, haruslah kamu taat dan tunduk kepadanya. Karena dia adalah hamba Allah. Sejarah mencatat karena adanya pandangan ini, maka ada negara-negara di Eropa yang telah melegalkan kolonialisme terhadap wilayah tertentu. Pemerintah kolonial yang umumnya berasal dari negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama Kristen beranggapan bahwa mereka ditetapkan oleh Allah, maka mereka tidak boleh dilawan oleh siapapun. Ketika mereka menjajah ataupun menindas bangsa lain, maka bangsa yang ditindas atau dijajah itu tidak boleh melawan pemerintah kolonial ini. Pandangan semacam ini juga pernah dipegang oleh gereja Jerman atau Deutsche Kirche pada masa Nazi. Gereja Jerman tidak menyuarakan perlawanan atau sekadar kritik terhadap Adolf Hitler dan Nazi yang melakukan pembunuhan terhadap jutaan orang Yahudi, bahkan sebaliknya malah mendukung Adolf Hitler dan Nazi dengan menyatakan bahwa Hitler inilah Yesus yang datang kembali di dalam diri sang kanselir. Artinya ada satu kekeliruan pandangan yang mempengaruhi keputusan etis yang dimiliki oleh gereja Jerman pada saat itu, sehingga mereka mendukung pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Karena kita sama-sama tahu Hitler menggunakan berbagai macam narasi-narasi yang seolah-olah menyatakan bahwa orang Yahudilah yang membunuh Kristus. Oleh karena itu, orang Kristen diperbolehkan untuk membunuh sang pembunuh Kristus, yaitu orang Yahudi. Pandangan ini ternyata nggak hanya digunakan oleh pemerintah kolonial, oleh gereja Jerman dan Hitler maupun Nazi, tetapi juga digunakan oleh gereja-gereja di Afrika Selatan untuk mendukung kejahatan apartheid, yaitu satu pemerintahan yang didasarkan pada warna kulit seseorang. Dapat dikatakan bahwa pemimpin negara atau pemerintah di mana mayoritas penduduknya beragama Nasrani kerap kali menggunakan pandangan ini, yaitu bahwa Allah yang menetapkan mereka untuk melegalkan kejahatan yang mereka lakukan. Dan sayangnya hal ini masih terjadi sampai hari ini. Ketika ada negara-negara yang mereka akhirnya diam terhadap tindakan rasis oleh kelompok tertentu. Bahkan sedihnya tidak hanya pemerintahnya diam terhadap hal ini, tetapi juga gereja pun diam. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa untuk mengatur hal rasisme itu adalah wewenangnya dari negara yang telah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi wakilnya di tengah dunia. Jadi jika pandangan yang dipegang adalah seluruh pemerintah ditetapkan oleh Allah, maka gereja akan cenderung bersikap pasif terhadap negara ketika hal-hal yang negatif atau buruk pun terjadi di tengah-tengah negara itu. Ini pandangan dan sikap yang pertama. Yang kedua, Allah menetapkan pemerintah tetapi tidak kejahatannya. Pandangan ini muncul karena dalam Roma 13 ayat 4 tertulis, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pedang di sini bukan berarti sekedar pedang dalam artian harfiah, tetapi melambangkan otoritas yang Allah berikan kepada pemerintah pada saat itu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.
Nah, ini berarti bahwa Allah menetapkan pemerintah untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara yang dipimpinnya. Di dalam perjanjian lama kita juga melihat bagaimana ketegangan ini ada di mana para nabi yang diutus Allah kerap kali menjadi oposisi terhadap pemerintah atau raja yang melakukan apa yang jahat di mata Allah. Kita tahu sama-sama misalkan ketika Raja Daud, sekalipun dia dinilai seorang yang berkenan di hadapan Allah, tetapi kita sama-sama tahu bahwa dia pernah melakukan hal-hal yang jahat, seperti misalnya membunuh Uria dan mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tentu saja pada saat itu umat Allah tidak diam. Melalui kehadiran Nabi Nathan, kita tahu bagaimana akhirnya seorang umat Allah pun berhak untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah yang berbuat jahat. Karena kita tahu dan kita melihat bahwa ternyata sekalipun Allah menetapkan Raja Daud sebagai raja bangsa Israel, tetapi Allah tidak menetapkan kejahatannya. Atau Allah tidak mengizinkan Raja Daud melakukan kejahatan sebagai wakil Allah. Nah, pandangan ini biasanya muncul bersamaan dengan pandangan sebelumnya. Kita juga tahu kalau kita baca di perjanjian lama ada nabi-nabi palsu yang biasanya mereka menyuarakan pesan Allah yang palsu pula. Sehingga ketika ada raja yang jahat, ada raja yang tidak takut akan Allah, mereka cenderung mendukung raja ini dan memusuhi seorang nabi yang memang diutus Allah untuk menegur, untuk menjadi oposisi terhadap raja yang jahat. Artinya ketika ada umat Allah atau gereja yang mendukung pemerintah yang melegalkan kejahatan atas nama Allah, maka ada pula gereja yang bersikap kritis bahkan melawan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, ketika gereja Jerman mendukung Holocaust yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan Nazi, maka ada sekelompok rohaniwan dan orang Kristen yang membentuk Bekennende Kirche atau Confessing Church atau gereja yang mengaku untuk melawan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Hitler dan Nazi yang cenderung didukung oleh gereja Jerman. Mereka bukan hanya sekedar mengkritik pemerintahan yang dipimpin oleh Hitler, tapi mereka bahkan melakukan perlawanan. Hingga ada orang-orang dari aliansi ini, gereja yang mengaku, yang ditangkap oleh Hitler dan bahkan sampai dihukum mati. Salah satunya adalah seorang teolog terkemuka bernama Dietrich Bonhoeffer. Memegang pandangan bahwa Allah menetapkan pemerintah, namun tidak dengan kejahatannya, akan mendorong gereja untuk dapat bersikap aktif, kuratif, yaitu bisa berupa kritik terhadap pemerintah, hingga sikap represif, berupa perlawanan terhadap negara atau pemerintahan yang lalim. Itu sikap yang pandangan dan sikap yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Allah menetapkan pemerintahan tetapi bukan oknum pemerintahnya. Artinya Allah menetapkan satu sistem yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan dimanapun mereka berada. Negaranya apa saja, tetapi hukumnya cuma satu, yaitu hukum Allah. Sistemnya cuma satu, yaitu kerajaan Allah. Itu yang sebenarnya Allah kehendaki. Seorang teolog bernama Francis Schaeffer menyatakan para raja atau pemerintah tidak memiliki kuasa absolut untuk berbuat sesuka hati dalam masa pemerintahan mereka. Tetapi kuasa mereka dibatasi oleh firman Tuhan. Hukum adalah raja, dan jika raja dan pemerintah tidak menaati hukum, mereka juga tidak perlu ditaati. Artinya kalau ada satu pemerintahan yang tidak melakukan hukum Allah, maka warga negara dapat atau berhak untuk tidak menaatinya, termasuk orang Kristen di sini. Hal ini berarti bahwa pemerintah berada di bawah hukum Allah. Hukum Allah inilah yang menjadi ketetapan atau kehendak Allah di dalam pemerintahan untuk dilakukan oleh mereka yang berwenang
untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga negara yang bersangkutan. Norman Geisler menuliskan bahwa orang Kristen wajib taat kepada hukum Allah dan kepada pemerintah hanya jika pemerintah memenuhi hukum Allah. Artinya tanpa pemerintah memenuhi hukum Allah, orang Kristen boleh tidak taat kepada pemerintah yang ada saat itu. Lalu kalau kita tanya apa sih hukum Allah itu? Yesus pernah merangkumkan seluruh garis besar dari hukum Allah menjadi dua, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua hukum inilah yang seharusnya menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara dimanapun negara itu berada. Memegang pandangan bahwa Allah menetapkan pemerintah, bukan pemerintahan, bukan pemerintahnya, akan mendorong gereja untuk dapat bersikap preventif dan persuasif terhadap negara untuk dapat memiliki aparat pemerintah yang tunduk kepada Allah dan hukumnya. Hal ini dapat terjadi apabila gereja dapat terlibat secara aktif dalam mendorong orang baik untuk menjadi pemerintah, bagian dari pemerintah, dan mendorong pemerintah untuk menjadi seorang yang baik. Artinya ada satu tugas yang harus dimiliki oleh gereja ketika melihat bahwa hukum Allah itu harus ditegakkan di bangsa, di negara di mana kita tinggal, maka kita harus memaksa hal ini untuk terwujud, Bapak Ibu. Di mana orang baik harus menjadi pemerintah dan pemerintah yang ada harus menjadi orang baik. Thomas Martin Harun OFM menuliskan, bersuara lantang dan beroposisi adalah satu jalan profetis biblis, terutama kalau ketidakadilan itu diderita oleh orang lain. Kalau diderita sendiri, jalan alternatif yang pernah ditawarkan di dalam khotbah Yesus di bukit, dan mungkin secara implisit juga dalam Roma 13 adalah tidak melawan. Kalau penderitaan itu hanya kita alami sendiri, kita boleh tidak melawan. Tetapi ketika penderitaan itu dialami oleh orang banyak atau orang lain, maka kita harus bersikap berani menjadi oposisi. Kita harus bersuara dengan lantang. Tetapi tetap melakukan yang baik dan mencoba mengubah kejahatan dengan jawaban yang baik itu. Ini adalah opsi yang kedua apabila kita secara pribadi mengalami ketidakadilan. Artinya jika kita melihat misalkan ada saudara-saudara kita yang mereka kehilangan rumah ibadah, seharusnya sebagai bagian dari tubuh Kristus yang lain, kita menyuarakan hal ini. Bukankah memang Alkitab menyatakan bahwa ketika ada satu bagian tubuh yang sakit, harusnya yang lain juga merasa sakit. Dan harusnya ketika kita melihat ada satu bagian tubuh yang teraniaya, bukankah kita sebagai bagian tubuh yang lain, kita harusnya mencari jalan keluar bagi bagian tubuh kita yang lain itu. Karena itu dengan demikian kita tahu bahwa seharusnya orang Kristen harus berani bersuara lantang dan menjadi oknum yang mendorong kebaikan itu terjadi di tengah-tengah negara di mana kita ada. Dengan demikian saya akan menyimpulkan beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama, Kitab Roma merupakan surat pastoral. Kita harus tahu bentuk surat dari Kitab Roma ini. Yang pertama itu Kitab Roma merupakan surat pastoral, bukanlah sebuah tulisan doktrinal yang mengatur segala hal secara harus dilakukan. Sehingga kita perlu mengetahui dengan pasti realita yang dihadapi oleh jemaat di Roma untuk tahu dengan jelas apa maksud dari Rasul Paulus ketika dia menuliskan Roma 13 ayat 1-7, tanpa kita mengetahui apa yang terjadi pada saat itu dengan sungguh-sungguh, kita akan hanya samar-samar mengetahui apa yang tertulis oleh Paulus di dalam bagian ini. Ketika kita mengetahuinya dengan samar-samar, kita mungkin tidak dapat menerapkannya dengan benar pada saat ini. Tetapi waktu kita mengetahui maksudnya dengan benar, latar belakangnya dengan benar,
maka kita juga akan dapat menerapkannya dengan tepat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara pada saat ini. Sehingga dengan kita memahami Roma 13 ayat 1 sampai 8 sebagai bagian dari surat pastoral, maka kita dapat memaknai secara umum bahwa hal ini merupakan situasi ideal yang seharusnya terjadi antara gereja dan bangsa. Bukan satu keadaan yang sungguh-sungguh terjadi pada saat itu. Karena tadi sudah saya katakan pada saat itu adalah Kekaisaran Roma dipimpin oleh seorang kaisar bernama Nero, dan pada saat itu keadaan tidak seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Artinya sebenarnya keadaan ini adalah keadaan ideal yang seharusnya diwujudkan oleh gereja dimanapun mereka berada. Di mana gereja harus tunduk dan taat kepada pemerintah sebagai hamba Allah yang mengusahakan kebaikan warganya. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja harus terlibat secara aktif menyuarakan pesan profetis biblis yang dimilikinya agar negara dapat memiliki pemerintahan yang takut akan Allah dan mengusahakan yang baik bagi seluruh warganya. Pesan profetis bukanlah sebuah ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi pesan profetis itu merupakan pesan Allah kepada umatnya untuk bertobat. Artinya ketika kita mendengar satu pesan nubuatan atau profetis, kita tahu bahwa tujuan akhir dari pesan ini adalah pertobatan. Bukan sekadar meramalkan apa yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi bahwa sungguh-sungguh umat Allah harus bertobat. Dan yang dimaksud dengan pesan biblis adalah pesan yang disuarakan harus sesuai dengan hukum Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Yang tadi saya katakan, dua hal itulah intisari dari seluruh hukum Allah di dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu apabila ada pemimpin atau pemerintah dari satu negara yang melakukan kejahatan, maka gereja turut bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi tersebut. Ketika kita bersikap pasif, maka kita akan kehilangan fungsi kita sebagai umat Allah yang harusnya menyuarakan pesan-pesan yang Allah ingin katakan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, yang ketiga, seorang teolog bernama Lim Kim Yang menyatakan bahwa memberlakukan yang dilakukan Allah adalah jawaban teologis biblis tentang bagaimana kekristenan sebagai iman tekstual mesti terwujud dalam berlaku komunitas iman di ruang publik yang disebut Indonesia. Kita harus tahu apa yang telah Allah lakukan, itu seharusnya kita usahakan untuk terwujud di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita harus mendengar kehendak Allah dalam kenyataan yang diperhadapkan kepada kita, dalam penderitaan yang nyata dari sesama kita, dalam kebutuhan nyata yang dialami orang di sekitar kita. Atas dasar itulah kita akan selalu bersikap sebagai orang Kristen dan sebagai warga negara. Memberlakukan yang dilakukan Allah adalah upaya untuk mempertaruhkan seluruh hidup kita untuk hadirnya kerajaan Allah yang memang belum terlihat wujudnya secara nyata di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu sebagaimana kerajaan Allah yang ideal, sebagaimana dikatakan oleh Yesus Kristus, tentu hal ini masih harus kita wujudkan sampai kita mengakhiri kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Seorang teolog lain bernama Septemi Lakawa menyatakan bahwa memberlakukan yang dilakukan Allah sedang menunjukkan arah berteologi kita kepada keutuhan hidup, yang berarti kepada narasi yang lebih utuh, yaitu tentang berlakunya pemerintahan Allah di dalam dan melalui kehidupan bergereja dan berdunia orang-orang Kristen saat ini di Indonesia. Tentu dengan kita memahami ketiga hal yang mengakhiri dari PBS kita hari ini, saya mengajak kita, ayo kita harus aktif bersuara. Saat kita tahu ada orang baik
kita tahu bahwa orang baik inilah yang harusnya menjadi pemimpin di bangsa Indonesia ini. Saat kita tahu bahwa pemerintah yang ada saat ini mungkin kurang baik, ayo kita bersuara supaya pemerintah yang ada saat ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga kerajaan Allah itu yang dinyatakan oleh Yesus dan di dalam Dia sendiri akan menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita di bangsa Indonesia ini. Karena itu saya ajak kita untuk menjadi warga negara yang aktif, warga gereja yang aktif, bersuara yang aktif dimanapun kita berada. Dan dengan demikian kita akan mampu melihat bagaimana wakil-wakil Allah di dunia ini, pemerintah yang ada saat ini, baik itu di daerah hingga pusat, mampu memanusiakan sesamanya seperti yang Allah kehendaki. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan yang ingin disampaikan atau ditanyakan, dapat kirim kepada nomor WA yang ada di bawah ini, dan kami berharap bahwa kami dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu lebih lanjut. Sekian untuk PBS malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini ataupun kapanpun kami mendengarkan tayangan PBS ini, Allah memampukan kami menjadi warga gereja dan juga warga negara yang dapat bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mampu membela mereka yang tidak dapat bersuara, kami dapat menyuarakan mereka yang terdiam, dan dengan demikian kami tahu bahwa kerajaan Allah itu boleh sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah Indonesia. Berikan kemampuan kepada setiap kami sebagai umat-Mu ya Allah, supaya keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi seluruh warga negara itu boleh sungguh-sungguh terwujud melalui kami bagi semua orang di negeri ini. Terima kasih Allah buat PBS hari ini, dan kami bersyukur untuk apa yang boleh sama-sama kami simak dan kami renungkan. Di dalam namanya Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Baik, sampai jumpa dalam PBS berikutnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.